네 번째 피해자일까? 이미영, 강치목, 도윤수의 공통점. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Nine Puzzles yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah asik berbincang-bincang sambil minum, Kim Hansem ketiduran dan ketika dia bangun keesokan paginya dia tidak melihat ada Yoon Ina di sana. Tapi kemudian ada orang yang membuka pintu rumahnya yang ternyata itu adalah Ina yang membawa barang-barangnya. Terus ketika diingat-ingat sama Hansem ketika dia mabuk kemarin, Ina itu kan meminta bekerja sama dengan Hansem dan menjadikan rumahnya Hansem sebagai markas mereka. Dan hal itu disetujuin sama Kim Hansem, makanya Ina ngebawa barang-barangnya ke sana. Setelah itu Ina langsung menata barangnya dan mulai mencari tahu sebenarnya ada kaitan apakah pamannya Ina dengan korban-korban yang lainnya. Karena itu semua berhubungan dengan puzzle-puzzle yang dia terima. Sampai-sampai Ina sempat berpikir apakah terjadi sesuatu sama pamannya gara-gara pamannya pernah menghabisi nyawa orang lain. Kemudian ketika Ina mencek riwayat teleponnya Kang Cimok, dia menemukan ada riwayat telepon 3 kali dari orang yang bernama Do Yunsu. Nah, kata Hansem, Do Yunsu itu memang sempat nelpon dia sebanyak 3 kali. Dan ketika Hansem nanya sama ketuanya yang Jung Ho, menurut dia itu juga cukup mencurigakan. Namun hingga saat ini Pak Yang belum ada pergi menemuin Do Yunsu itu. Nah setelah itu ternyata Ina udah gercep duluan pergi menemuin Do Yunsu. Gak lama setelah itu Ina langsung sampailah ke kantornya Do Yunsu dan bertanya tentang Kang Cimok. Dan dia bilang dia gak kenal sama sekali. Terus nanya tentang Lee Myung dan juga pamannya Ina. Lagi-lagi Do Yunsu bilang dia gak kenal sama sekali. Terus Ina memperingatkan sama Do Yunsu kalau si killernya itu sedang berkeliaran dan kemungkinan besar nantinya Do Yunsu bakal jadi korban selanjutnya. Tapi Do Yunsu beneran gak mau mendengarkan Ina dan bilang sama dia bahwa dia gak peduli sama sekali. Dia cuma pengen Ina pergi dari sana. Tapi Ina memperagakan nih sama Do Yunsu kalau nantinya si killer bakal menusuk sesuatu di bagian lehernya Do Yunsu. Bagaimana? Namun bukannya dia takut, dia malah mengusir Ina untuk segera keluar dari sana. Dan di pintu depan Ina bertanya sama sekretarisnya Jo Yunsu apakah dia pernah mengenal atau melihat Kang Cimok datang. Dia bilang enggak, tapi Ina tahu kalau misalkan dia itu sedang berbohong. Sementara itu Hansem pergi menemuin istrinya Kang Cimok. Dia bertanya tentang Do Yunsu. Nah istri Kang Cimok bilang dia nggak tahu namanya, tapi ketika ditunjukin fotonya sama Hansem dia bilang iya dia tahu dan dia memang sempat melihat suaminya sama Do Yunsu itu akrab banget. Dan juga mengatakan pernah sukses bersama. Tapi beberapa saat setelah itu mereka berdua sering banget ribut satu sama lain. Jadinya nggak akrab lagi. Setelah itulah Hansem bilang sama Ina kalau misalkan Do Yunsu sama si Kang Cimok itu pernah sukses bersama. Jadi itu mengisyaratkan mungkin mereka berdua pernah bekerja sama secara finansial dan saling menguntungkan satu sama lain. Nah setelah itu tiba-tiba aja Hansem dikabarkan sama Pak Yang kalau misalkan Do Yunsu itu sudah kehilangan nyawanya. Langsung mereka lah ke TKP dan itu aneh banget. Dikatakan sama sekretarisnya dia bahwa dia itu awalnya nungguin Pak Do Yunsu keluar mau meeting, cuma kok keluar-keluar. Dan ketika dia cek Do Yunsu udah dalam keadaan yang seperti ini. Terus Ina bilang sama mereka bahwa tadi pagi itu masih sempat jumpa sama Do Yunsu dan juga ngobrol-ngobrol. Dan ketika dicek sama Ina, nah masalahnya perkataan Ina yang tadi itu persis banget dengan yang terjadi sama Do Yunsu. Ada yang nusuk di bagian lehernya dia. So berarti killernya itu sedang mengawasi Ina dan juga menurutin perkataan Ina kepada Do Yunsu karena mirip banget posisinya. Dan yang paling aneh adalah rekaman CCTV di lantai 30 semuanya dihapus. Kemudian Hansem dan juga Ina pergi ke rumah sakit untuk melihat hasil dari tes forensik tentang tubuhnya si Do Yunsu. Dan ketika itu pas lagi nunggu tiba-tiba aja ada kurir yang mengirimkan potongan puzzle lagi sama Ina. Dan kali ini potongan puzzlenya bergambar badut. Setelah itu datanglah dokter dan mengatakan bahwa penyebab kehilangan nyawa dari si Do Yunsu itu karena memiliki kadar insulin di dalam tubuhnya yang melebihi
kadar dari normalnya. Dan menurut dokter, kayaknya seseorang sengaja menyuntik insulin ke si Do Yun Soo dengan cara berlebihan, makanya dia kehilangan nyawanya. Terus kan terkait dengan potongan puzzle yang diterima sama Ina tadi, Handsome penasaran kenapa si killer itu tahu keberadaan Ina di mana. Apakah dia mengamatinya ataupun enggak? Tapi Ina nggak ngejawab, dia langsung pergi ke rumahnya dan menggabungkan potongan-potongan puzzle tersebut. Sehingga dia bisa melihat bahwa puzzle-puzzle itu kayaknya ada di sebuah taman hiburan. Dan dia jadi penasaran banget apakah orang-orang yang sudah menjadi korban itu ada hubungannya dengan taman hiburan tersebut. Terus Ina bilang sama Handsome dia bakal pergi ke taman hiburan itu. Dan dia juga penasaran kenapa si killernya itu membiarkan dia hidup hingga saat ini. Seharusnya kan ketika di rumahnya waktu 10 tahun yang lalu si killer itu bisa menghabisi nyawanya. Kemudian Ina mencari di mana taman hiburan sesuai dengan gambar yang ada di puzzle itu. Hingga akhirnya dia menemukannya, ternyata taman hiburan itu bernama Dreamland. Yang awalnya Ina kira itu nggak ada taman hiburannya, tapi ternyata nyata adanya. Keesokan harinya, Handsome dan juga Pak Yang Jung Ho pergi menemuin orang yang kenal dengan Do Yun Soo. Jadi mereka bertanya, karena seharusnya orang ini itu bertemu sama Do Yun Soo kemarin. Terus dia bilang, iya benar, dan di sini tuh banyak banget yang benci banget sama si Do Yun Soo itu. Dan dia juga sempat kenal orang yang sering banget bersama Do Yun Soo dan mereka juga berbisnis yang bernama Kang Chimok. Tapi hubungan pertemanan mereka itu cukup aneh karena mereka sering banget bertengkar satu sama lain dan tiap kali mabok Kang Chimok tuh sering banget minta apartemen sama Do Yun Soo. Sementara itu Ina akhirnya sampai di taman hiburan yang dia cari dan kata petugas di sana taman hiburan itu setelah 33 tahun buka bakal ditutup di akhir bulan. Dan ketika Ina bertanya apakah selama 33 tahun buka adakah kecelakaan atau gimana, si petugas itu bilang nggak pernah sama sekali, satu pun nggak ada kasus yang seperti itu. Setelah itu Ina balik ke rumahnya Handsome dan menceritakan semuanya. Bahkan Handsome juga kaget, ternyata taman hiburan itu beneran ada. Cuma yang paling membingungkan adalah motif dari si killer itu apa sebenarnya dan apakah nantinya korban terakhirnya adalah Ina di puzzle yang terakhir, who knows ya kan. Nah setelah itu Ina pergi ke suatu tempat tapi Kim Handsome malah ngikutin dia. Katanya dia masih penasaran banget dengan teka-teki Do Yun Soo apakah ada hubungannya dengan Dreamland itu ataupun enggak. Mungkin dia pemilik Dreamland itu atau ada saham ataupun gimana. Nah kemudian Ina ngebawa Handsome jalan-jalan sambil dia nyetirnya ngebut banget. Dan ketika itu Handsome melihat ada orang yang mengikuti mereka dari belakang. Dan kebetulan pada saat di lampu merah Handsome memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tahu siapa orang yang ikutin mereka dari belakang sedari tadi. Tapi orang itu nggak mau keluar dari mobilnya. Dan ya, yang paling mengejutkan adalah Ina bilang dia yang sengaja nyuruh orang itu untuk ngikutin mereka dan juga memotret. Karena dia pengen tahu bagaimana rasanya diikutin. Entah apa maksud Ina. Keesokan harinya, Handsome dengan Choi San mereka pergi ke kantornya Do Yun Soo lagi dan bertanya sama sekretarisnya dia, apakah foto-foto yang mereka bawa itu barang-barangnya adalah milik Pak Do Yun Soo ataupun tidak. Terus Choi San sadar bahwa tunggu dulu, kemarin ada sapu tangan deh ya aku lihat, tapi kok di fotonya nggak ada ya. Nah terus Handsome bilang, beneran yakin nggak? Choi San bilang, iya dia yakin banget bahwa ada sarung tangan. Terus diceklah sama Handsome barang-barang dari yang udah dikumpulkan sama tim forensik, tapi nggak ada sama sekali si sarung tangan itu. Tapi Choi San berkeras, dia bilang, aku yakin banget ada sarung tangan. Tapi entah kemana tuh sekarang si sarung tangan. Kemudian Handsome menceritakan semuanya kepada kaptennya yang Jung Ho. Terus dia meminta Handsome untuk menyelidikin lagi karena mungkin ada suatu hal yang janggal di sana, terutama tentang sarung tangan tersebut. Jadi mereka harus nyelidikin lebih dalam lagi. Setelah itu malamnya Handsome menelpon Ina, cuma nggak dijawab sama sekali. Terus tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Ina untuk pergi ke sebuah apartemen miliknya Lee Myung yang Ina udah tahu aja tuh passwordnya. Kemudian Handsome langsung datang ke sana dan ternyata Yun Ina itu mengatakan sama Handsome bahwa akhirnya dia menemukan hubungan antara Myung, Chimok, dan juga Yun Soo. Ya, apartemen yang sedang mereka datangin ini. Ternyata kepemilikannya itu adalah mereka bertiga. Kayak ganti-gantian gitu loh.
Jadi kemungkinan besar mereka bertiga itu dihabisi nyawanya oleh satu orang yang sama. Cuma siapakah dia? Who knows? Oke, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.